Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di podcastnya Cah Koji Bincang Harapan Kota Tercinta. Kali ini pada kesempatan pagi yang sangat bahagia ini, kita mendatangkan dua narsum yang sangat istimewa di Kota Madiun, khususnya di dunia perikanan, khususnya lagi di dunia perlelian. Pak, Bu, selamat datang Mas Didi. Mas Didi, sis namanya? Didi Sasmito. Didi Sasmito sama Bu Sriatun. Ya, sebelumnya sedikit story tentang Mas Didi niki atau Pak Didi. Beliaunya adalah pembudidaya ikan lele yang terbilang sukses di Kota Madiun. Nanti kita bincang-bincang lebih lengkapnya dari awal sampai akhir, sampai sekarang ini bisa mengembangkan sayapnya di dunia apa Mas? Sinau lele nggih? Nggih. Kalau Bu Sriatun ini ada Serikandi Lele binaan Dinas DKPP atas arahan dan pendampingan dari Mas Didi. Sebelumnya monggo Mas, cerita-cerita dari awal jenengan itu kok bisa sukses sampai sekarang ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu, nama saya Didi Sasmito, tadi sudah disampaikan ya Mas. Jadi awalnya saya dulu itu bergerak di lele itu sebenarnya nggak sengaja. Jadi kalau nggak ada bantuan dari dinas mungkin seperti ini kayaknya. Jadi awalnya saya dapat bantuan dari dinas itu 4 kolam. Lewat kelompok Wonomulyo Mas ya. Oh iya. Jadi 4 kolam. Pada saat itu kita kerjakan gagal Mas. Ya, karena betul ya kita nggak punya bantuan. Iya. Betulnya cari-cari akhirnya dibohongin sama Tengkulak. Itu sebenarnya nggak dibohongin sih karena sudah akad ya. Iya. Jadi kesalahan kita sendiri aja gitu. Pada waktu itu modal nggak bisa bergerak, terus akhirnya saya sama ketuanya Wonomulyo Pak Dwi. Oh iya Pak Dwi. Ngobrol lah. Jadi saya teruskan sendiri pakai modal saya sendiri. Beliaunya mengiyakan, akhirnya saya kerjakan. Jadi pada waktu itu ya tonase masih 5 kuintal, 3 kuintal, 3 kuintal, 5 kuintal. Kapasitasnya ya Mas ya? Iya. Kapasitasnya. 3 kuintal, 5 kuintal per bulannya. Terus kita dapat hakul waktu itu tengkulaknya bagus. Akhirnya mulailah saya berkembang jadi 4 kolam jadi 8 kolam waktu itu. Tambah 4 lagi 8 kolam. Terus dari 8 kolam tambah jadi sampai 20. Tambah lagi menjadi 43 kolam. Wow. Sampai saat ini yang harian jadi per minggu itu kita sekarang panen kurang lebih sekitar 1 ton. Lebaran ikan kurang lebih 50 Per minggu itu? per bulan. Per bulan? Iya. 1 ton Mas ya? 1 ton per minggu. Jadi kalau lebar 50.000 kan kurang lebih dapat ikan sekitar 4 ton. Oh iya. Jadi kurang lebih Dari 5 kintal sekarang jadi 4 ton. per bulan. Itu sobat lele khususnya di warga Kota Madiun. Mas Didi ini luar biasa. Tadi sudah diceritakan tidak sengaja aja bisa sukses, apalagi kita niatkan di awal. Nggih ngoten ya Mas Didi. Mestinya seperti itu. Mestinya seperti itu. Kemudian untuk Bu Sriatun, ini dari ibu rumah tangga sekarang jadi sukses pembudidaya ikan lele, khususnya ikan lele di Kota Madiun. Ini kebetulan satu kelurahan tapi beda kelompok. Monggo Bu, dari awal pripun pengalaman jenengan? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sriatun dari kelompok TUM, Kelurahan Tawangrejo. Awalnya sih saya juga nggak sengaja. Tapi Nggak itu sengaja lagi, gitu. ada teman-teman kata yuk kita buat kelompok lele. Oh, gitu. Tapi persyaratannya kita harus punya kolam. Ya, betul. Terus kita akhirnya
mencari 10 orang, kan minimal 10 orang. Iya. Tapi persyaratan yang utama harus punya kolam. Betul. Waktu itu kolam saya 4. 4 awal nih. Ya, awal kita bikin kolam 4, kita pengajuan ke dinas, akhirnya dasi 1 kelompok. Iya. Terus awal-awalnya kita cuma panen 1 bulannya itu 3 kintal, Iya. 4 kintal. Tapi sekarang untuk saat ini saya sudah punya 15 kolam. Ya, alhamdulillah. Kapasitas untuk panen 1 bulannya saya sudah 1 ton. 1 ton gitu. Iya. Wah, luar biasa sekali gitu. Ini untuk Mas Didi, Mas. Mas jenengan kan istilahnya terkenal dengan sistem padat tebat tinggi. Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman Sobat Lele khususnya di area Kota Madiun itu apa sih atau yang jenengan pakai sistem padat tebal itu pripun gambaran besarnya itu, monggo. Jadi gini, kemarin itu karena di kota itu lahan kan sempit. Iya, betul. Jadi kalau kita mau mengembangkan seperti yang di daerah-daerah lain yang masih lahannya masih luas-luas, Iya. kita nggak bisa. Jadi ya konsepnya jadi kita punya lahan sedikit, gimana caranya bisa menghasilkan penghasil yang bagus. Iya. Akhirnya ya mau tidak mau kolam yang harusnya kapasitas cuma 2000 atau 1800 kita terbali sampai 5000 sampai 6000. Jadi ya dari situ kemarin waktu awal-awal ya kita berhitung juga ini untung apa enggak. Dengan sistem seperti ini untung apa enggak itu kita juga nggak berhitung. Jadi ya kebetulan pada saat itu kayak Topo atau teman-teman yang lainnya kita ajak sharing-sharing diskusi. Akhirnya ketemulah keberan 5.000 per kolam. Dan ketika kita pelihara diameter 3 dikasih 3.000, kok bisa menghasilkan kurang lebih sekitar 4 kuintal. Iya. Terus rendemennya juga bagus, masih bagus. Akhirnya ya, oh berarti enggak apa-apa ini. Kita tebar. Yang penting intinya ikan dipelihara itu hidup, sehat. Ya insya Allah rendemennya akan mengikuti itu aja. Dari situ ngomong-ngomong pada tebar Mas. Iya, monggo. Jadi dari Tawang banyak teman-teman yang main datang akhirnya untuk bergabung di Tawang. Oh, gitu. Nah, dari situlah awal mulanya Mas. Jadi Iya. awal mulanya terus saya berpikir kenapa kita nggak dari hilir dulu. Jadi semuanya kita tangani sendiri dari pembibit, bibit, Iya. terus akan terus konsumsi kita kerjakan sendiri semua. Jadi dari situlah ya insya Allah kalau kita sudah bisa pada fase di situ insya Allah ya, semua budaya apapun ya aman-aman saja. Intinya kalau kelompok itu kemitraan yang saling menguntungkan ya Mas ya. Betul. Iya. Yes. Intinya itu. Ya, intinya kita itu kalau kita berkelompok jangan sampai merugikan. Artinya kalau semua ikut gabung kita ya kita harus memberi penjelasan yang tepat. Artinya dia pelihara ikan itu untung atau tidak. Iya. Dan harus gitu. Untuk Bu Suryatun, jangan kok yakin sama Mas Didi mengikuti metodenya Bu. Iya. Padahal kan resikonya juga nggak main-main gitu. Iya. Lele ini bisa dibilang ya harganya segitu, tapi modalnya kan nggak main-main. Iya. Kok jenengan bisa percaya sama Mas Didi pripun Bu dengan sistem pada tebal itu? Monggo. Iya. Terima kasih. Karena Mas Didi kan dia kan sering ikut pelatihan-pelatihan dari dinas. Kan saya seorang ibu rumah tangga kalau mengikuti Mas Didi kan Yang paling dekat ya Bu. Iya. Kan Mas Didi kan dekat. Jadi kalau apa-apa mesti saya ada sesuatu misalnya ikannya gimana gitu saya ini gimana penanganannya gitu saya. Gini Bu gitu. Jadi saya mengikuti, saya percaya karena dia terjunnya di situ, saya sebagai ibu rumah tangga saya ingin mengikuti jejaknya Mas Didi. Gitu ya Bu. Iya. Ya, Alhamdulillah sekarang Alhamdulillah sukses sampai ini. sekarang alhamdulillah sudah 15 kolam dan saya ini tetap saya masih mengikuti Mas Didi walaupun dia beda kelompok tapi kita kan satu desa, Iya. satu RT tetangga. Itulah pada para sobat koji bahwa kelompok ini kok penting. Minimal kita kalau ada apa-apa, terutamanya
kendala di sistem budidaya, kita bisa saling sharing. Semakin banyak relasi, semakin banyak solusi. Ngoten nggih Mas Didi? Iya. Iya. Semakin banyak kenalan, semakin banyak solusi. Tadi sudah dijelaskan di awal, Mas Didi awalnya itu dari segi pemasaran itu kesulitan dalam arti ada bakul, tapi ya begitulah, kita sama-sama tahu nggih bahwa intinya kalau nggak mengikat itu bakul nggak mau rugi, untung sedikit pun nggak mau. Ini dengan inisiatif Mas Didi, alhamdulillah sekarang bisa menyedarkan bibit, ya Mas, Nggih. bisa konsultasi tentang budidaya, kemudian kemitraan juga bisa mengambil hasil panen. Ini sangat luar biasa Mas. Nah, ini yang apa ya Mas Didi ya? Kunci suksesnya jenengan itu sebetulnya apa Mas? Kunci sukses apakah saling percaya? Apakah sering sharing ilmu sama lain daerah apa lain apa? Gimana Mas? Kunci suksesnya jenengan kira-kira Mas? Kalau kunci sukses itu kalau saya ya kalau di kelompok nih dengan mitra intinya Percaya ya. jadi di tempat kita saya percaya 100% pada petani saya. Jadi intinya bibit pakan terus ketika ikan terjual itu saya percayakan kepada petani. Jadi mau dari sistem pembayarannya pun juga unsurnya percaya. Gitu ya. Nah, orang itu kalau dikasih kepercayaan insya Allah ya ya walaupun ada bagian yang kurang nih ya, tapi karena dia diberi kepercayaan ya pasti insya Allah dia akan baik sama kita. Itu satu. Yang kedua, di dunia lele itu kan kalau pengen sukses di lele itu kan harus berani, Gitu ya. harus hati-hati. Ya. Yang ketiga yang paling penting itu sabar. Nah, Ya, niku. betul. Sobat kunci kudu sabar. Nggih. Monggo lanjut Mas. Jadi kuncinya di situ. Jadi diarahkan kalau kita nggak punya tiga ini ya, kemungkinan besar kita mau jadi sukses nggak bisa. Jadi berani itu penting karena di lele kita harus berani memberikan kita harus berani. Itu utama. Yang kedua ada kita harus berhati-hati, kita harus sering kita lihat apa ikan sabar. Jadi kita harus sabar juga ketika ada ikan bermasalah ya. Jangan kita nafsu untuk mengejar percepatan panen, kita harus sabar nunggu. Insya Allah kalau kita melakukan 3 hal ini ya budidaya kita pasti akan aman. Di luaran banyak yang bilang mengkaji lele kayaknya untungnya Mas. Nah, niku. Ya. Karena mengkaji lele ini mangan sembarang Mas. Betul. Makan sembarangannya tanah ya mau, kertas ya mau, besi ya mau gitu. Nasi ya mau. Jadi ya kalau kita nggak hati-hati ya insya Allah ya yang terjadi ya seperti itu yang rumornya dia di luaran itu kalau pelihara lele itu nggak menentu. Tapi selama saya usaha lele sampai hari ini per siklus 1 bulan saya itu sebenarnya belum pernah mengalami kerugian yang secara signifikan. Iya, rugi pasti pernah, tapi Iya. secara signifikan saya belum pernah mengalami. Ya, membahas pakan segala di Tangrejo full pelet nggih Mas nggih. Full Iya, full pelet. Nggih. tanpa limbah. Terus sudah BCPIB nggih Mas. Sudah. Budidaya ikan yang baik. Jadi Betul, sudah sudah. terkontrol higienisnya budidaya itu sudah baik. Maka teman-teman sobat Cak Koci khususnya jangan ragu-ragu untuk mengkonsumsi ikan lele. Pasti sehat, terutama dari kelompok di Kelurahan Tangrejo, baik di Tum maupun di Wonomulyo. Insya Allah semuanya sudah terjamin. Ngoten nggih Mas nggih? Iya. Nggih. Kerjasama sama dinas, Pak. Nah, itu kolaborasi dinas sebagai mitranya kelompok, kelompok sebagai mitranya dinas. Sebenarnya gitu, hubungan simbiosis mutualisme. Maka bagi teman-teman sobat Cak Koci, jangan ragu untuk membentuk kelompok karena kelompok itu sangat banyak manfaatnya. Itu ya. Untuk Bu Sriatun, nah tadi kunci suksesnya Mas Didi kan itu Mbak.
Ibu, Bu nggih. Nggih, Nah, Bu. Bu. Untuk Bu Sriatun selama niki wonten kendala napa mboten? Secara komunikasi atau selama hubungan kalian Mas Didik atau mungkin waktu panen bayarannya telat Bu. Nah ini kan nggih ngomong di sini kita Iya. buka-bukaan aja bahwa tadi kan sistem kepercayaan Ya. telat boleh yang penting kan beres gitu Bu. Iya. Monggo sama ceritakan Iya. pengalaman jenengan Bu. Terima kasih. Kalau masalah pembayaran itu tidak ada kendala sama sekali. Gitu ya? Jadi selama ikan diangkut Iya. langsung ditransfer. Kalau Iya. nggak ditransfer ya langsung cash. Gitu, Gitu. gitu. Kalau selama ini Mas Didik percaya sama saya, walaupun dia mengirim pakan berapapun dia nggak pernah nyatat. Gitu ya. Iya, saya yang nyatat. Oke. Jadi kalau sudah selesai, ini di catatannya pakan, ya Bu, gitu. Cuman gitu. Mas Didi memang bagus Pak kepercayaannya. Dia nggak pernah seujon sama kita enggak. Jadi dia percaya penuh sama petaninya. Gitu. Memang benar kuncinya itu kalau kita budidaya lele harus sabar, bener gitu. Kalau kita nggak sabar nggak bisa sukses. Masalahnya kan lele itu mesti ada kendalanya. Iya. Kadang ada penyakitnya. Tapi kalau kita sabar, telaten, alhamdulillah pasti ada hikmahnya. Gitu ya. Kalau usaha apapun ya pasti ada untung ruginya. Jadi kalau ada kendala itu saya selama usaha lele belum pernah saya mengalami kerugian. Alhamdulillah. Walaupun ada kendala, tapi nggak pernah saya mengalami kerugian. Mesti ada tumpangannya. Emang sentuhan ibu-ibu emang beda nggih Mas Didi. Iya. Sentuhan ibu-ibu emang lebih. Karena menggunakan emosi Mas. Iya, kalau Mas Didi seperti itu Oke. pakannya dia mengejar target. Nggih. Nah, 1 bulan harus sekian. Pakannya dia langsung dia. Kalau saya enggak. Oh gitu nggih. Saya lebih Perasaan, ganteng. lebih perasaan. Iya. Saya Tempatnya lebih Butopo ganteng. itu realnya bagus Mas sebenarnya. Gitu Tempatnya ya. Butopo itu dalam 1 bulan ini bisa tembus sampai 6 ton. Dia ngomong 1 ton salah aja deh. Gitu ya. Kamu sih lah ya. Jadi bisa tembus 2 ton. Tempatnya Butopo ini dalam 1 bulan bisa tembus 2 ton. Minim 1,5 ton. Minimal. Minim, ya? Ya. Karena tebaran dari tempatnya Butopo itu kurang lebih sekitar 20 sampai 25 ribu per bulan. Per bulan. Oh, karena pada titik puncaknya tempatnya Butopo bisa 3 ton. Iya. Dengan pulang 15. Ketika dia tebar 5 ribuan, 6 ribu, 5 ribu, 6 ribu itu dia bisa tembus segitu. Tapi kadang-kadang kan kita bibit-bibit ini nggak selalu mulus gitu. Iya. Jadi tebar 25, ketemu 15 ribu. Iya. Cuma apa? 1,5 ton. Iya. Ini sekarang ini kan nggih lagi angkat-angkatnya nggih. Baru-baru ini jenengan nih lagi melebarkan sayapnya jenengan dengan nopo Mas? Sinau lele. Ini sinau lele sejatinya nopo Mas? Pemancingan kah atau pengolahan kah atau bentuk nopo niku sebetulnya? Jadi kalau ngomong sinau lele Nggih, ini lagi brandnya temu Kota Madiun lagi angkat nih, Iya, Sinau Sinau Lele. Lele. Mas Didi nih. sinau lele itu karena memang sejak awal itu saya pengen punya farm, ya, ada farm. Iya, Terus di farm saya itu bisa untuk tempat belajar, iya. terus juga marketing, jadi untuk pemasaran semua. Jadi terus saat ini terus kemarin karena gara-gara apa? Itulah kita kemarin Iya. kan banyak ikan yang kebesaran. Iya. Iya. Untuk nyerap pasar itu ya mau tidak mau kita bikinkan kolam pemancingan gitu, Pak. Gitu ya. Di farm 2 saya di Untuk menampung yang oversize itu ya, Mas. jadi kan jadi untuk kendala-kendala itu jadi akhirnya saya bikin kolam pemancingan jadi mengembangkan di sektor pemancing ya, dalam waktu dekat nanti insya Allah lah kalau Gusti Allah mengizinkan gitu. Iya. Jadi ya moga-moga kita punya tempat untuk processing pengolahan Iya, minam turunannya Iya. itu. Berarti intinya kan mau menciptakan integrated aquaculture gitu ya. Oh, Integrated iya. ada
menyuntikkan bibit, ada budidayanya, ada pakannya, ada bakulnya juga disediakan, sama turunannya, pemancingan, hiburannya pemancingan sama pengolahan. Berarti di situ planning jenengan, angan-angan, mudah-mudahan segala sesuatu dilancarkan sama Gusti Allah, Mas. Itu di satu kawasan itu berarti kan kalau ada pemasaran, pengolahan, berarti kan bisa menampung UMKM ya Mas ya, di sekitaran gitu, gitu ya. Ya mungkin sakit Zian jelaskan lebih lanjut, niku gambaran ke depannya yang lebih luas Mas, lebih luas dalam artian, ya mungkin bisa menampung UMKM juga, tetap brandingnya kan Sinau Lele, apa di situ nanti ada teman-teman mahasiswa magang bisa ke situ, atau dari pembudidaya ikan daerah lain khususnya atau kelurahan lain di Kota Madiun bisa datang di situ untuk belajar ikan lele. Itu gimana Mas? Monggo. Ya pokoknya intinya ya seperti saya sampaikan dia. Jadi di Sinau Lele itu planning, marketing, and fun. Jadi mantap. Gitu loh. Planning, marketing, and fun. Jadi yang datang ke Sinau Lele itu boleh tidak beli lele. Mau gitu ya. Hanya belajar saja boleh. Lihat saja boleh. Lihat saja juga boleh. Jadi kita ke sana ya insya Allah nanti kedepannya ya kalau ada ya, kalau teman-teman mahasiswa magang ya kemarin dari APS maupun di kita. Oh gitu ya Mas ya. Terus dari pabrikan pakan ada beberapa pabrikan pakan yang apa kerjasama sama kita, jadi kita bikin apa kayak nyari solusi pemberian pakan yang tepat nih Mas, jadi sama pabrikan pakan. Public discussion, tempat diskusi pabrik, kita siapkan 2 kolam, terus isi ikan, terus pemberian pakannya kita kontrol bersama-sama dengan pabrikan pakan. Itu salah satu cara kita cek sebenarnya kualitas pakannya bagus atau tidak. Seperti di tempat kita seperti itu. Jadi pemberian pakan di tempat kita sebelum kita sampaikan ke petani pasti kita uji dulu di farm saya. Dari layak itu kita harus uji. Berarti jenengan ini bisa dibilang kerja nggak sendiri Mas ya? Untuk memajukan perikanan Kota Madiun, jangan kerjasama sama pabrikan pakan, sama obat. Lah itu apa ya? Sana itu cuma membutuhkan uji coba itu Mas di kolam jenengan atau pripun? Sistem kerjasamanya, yang namanya kerjasama pasti akan saling menguntungkan. Saling menguntungkan, iya, pastinya saling menguntungkan. Tidak mungkin kerjasama itu kok satu pihak apa yang diuntungkan, tidak mungkin, pasti kedua belah pihak pasti akan diuntungkan. Melebarkan sayapnya itu sudah sangat luas sekali ini Mas. Luar biasa. Mas Didik luar biasa. Lah menurut Zian Bu, ini masa budidaya pada tebar itu kan dengan penuh resiko. Itu Zian pernah enggak itu di awal itu bibit kematian atau di tengah-tengah ada penyakit? Mungkin untuk sinau bareng gitu Mas, untuk pengalaman jenengan menangani niku Bu, walaupun jenengan dari background ibu rumah tangga, setelah didampingi Mas Didi binaan dinas niku, itu kunci suksesnya di mana Bu? Kalau kendala mesti ada Mas, kan kita tabur pada itu kadang kalau tempat saya itu saya ndeder dulu satu kolam 18.000, 20.000. Nanti kalau D3 ya D3. Diameter 3. Nanti kalau sudah umur 1 bulan ukur 7, 8 kita pisah-pisah. Itu ada yang 5.000, ada yang 6.000, ada yang 4.000. Satu kolam. Kadang kalau sudah besar itu kendalanya kadang ada itu loh. Penyakit kuningan. Ya, itu penanganan saya kan kalau lili itu kan butuh sabar ya. Berbagi pengalaman gitu. Iya. Itu pengalaman saya, itu kalau sudah kan sering saya tiap hari kan dilihat gimana kondisi ikannya. Kalau sudah ada yang seperti itu, kita puasakan. Oh, iya. Nggak dipakan, kita puasakan.
nanti besoknya kita pakan tapi nggak full separuh, itu kita pakan 1 hari saja. Itu bisa mengurangi penyakitnya itu. Dan nanti kalau mau 3 hari 4 hari seperti itu nanti bisa sembuh. Ngoten Mas Didi. Kayaknya seperti itu. Kayaknya seperti itu. Ini tip dan trik bahwa memelihara ikan lele dengan sistem pakan tebal, kendalanya pasti ada. Tapi untuk meminimalisir kita harus telaten gitu, telaten. Kalau ada penyakit segera ditangani. Minimal tadi Bu Sriatun kurangi dosis pakan. Itu yang terpenting untuk memperbaiki kualitas air. Mungkin untuk penutup Mas Didi, ini untuk pesan-pesannya untuk teman-teman yang belum punya kelompok atau yang sudah punya kolam tapi belum punya kelompok di daerah Kota Madiun, niku pesannya pripun Mas supaya bisa sukses nggih kados jenengan. Nggih, monggo. Untuk teman-teman semua yang di Kota Madiun nggih, khususipun tinggal di Madiun nggih. Dan yang di luar Kota Madiun yang pelihara ikan tapi tidak punya kelompok, ya segera buat kelompok. Karena dengan kita buat kelompok kita itu dapat manfaat lebih. Jadi pesannya ya itu saja, segera bikin kelompok. Bikin kelompok juga mudah kan? hanya KTP saja yang kita butuhkan. Betul. Itu saja. Jadi ya itu manfaatnya akan banyak sekali. Terus yang kedua, yang teman-teman kalau pengen sukses ya sering diskusi sama main ke tani lain. Itu cara cepat untuk kita itu apa? Menambah ilmu sukses lah. Cara cepat untuk kita sukses, karena dengan kita bermain ke tempat yang lainnya kita itu akan menambah jaringan silaturahmi, kemitraan, gitu. Rekan bakul atau apa nanti informasi itu akan tersampaikan secara cepat. Mungkin untuk Bu Sriatun, ini pesannya untuk ibu-ibu rumah tangga khususnya di Kota Madiun untuk memulai, Bu, ini pengalaman jenengan dari mana? Ini untuk memotivasi para ibu-ibu rumah tangga di Kota Madiun khususnya. Ya, ini saya sarankan untuk ibu-ibu rumah tangga. Setidaknya kita kalau punya usaha sendiri, itu kan bisa untuk menambah income, enggak buatan menjaga nih suami. Intinya seperti itu. Jadi kalau kita ada penghasilan sedikit-sedikit daripada kita duduk manis di rumah terus nganggur, kan lebih baik kita punya usaha. Ya usahanya ya monggo, pilihannya yang mana. Kan usaha itu ya nggak diletok ya, tapi kalau bisa usaha yang positif bisa menghasilkan sedikit banyak untuk menambah ekonomi kita, jadi kan ada pemasukan. Monggo ibu-ibu yang belum punya usaha, kita usaha. Bagaimana nanti kan kalau misalnya kalau lele kan ada kelompoknya, kita sharing, monggo mau bergabung gitu, monggo di tempatnya Pak Didik itu kan masih ada. Nanti kalau mau bergabung monggo silahkan bisa di tempatnya Pak Didik. Saya saja kan juga ikut Pak Didik. Monggo ibu-ibu yang belum punya usaha. Itu tadi Sobat Cahkoci, Sobat Pembudidaya Ikan, bahwa ayo kita mulai usaha. Kalau sudah punya kolam, segera bentuk kelompok supaya kita itu statusnya lebih jelas, bisa kerja sama dinas, sama kelompok yang lain. Sudah pesannya Mas Didi tadi, jangan ragu-ragu untuk membuka diri dalam hal apa aja, terutama di saling sharing, sinau lele siap nggih Mas? Siap. Ini alamatnya tepatnya di belakang terminal ya? Di belakang terminal Jalan Utama Bakti. Buka Google Map aja kan? Google Map. Kalau teman-teman semuanya pengen memulai atau sudah mulai usaha khususnya di bidang perikanan, pengen menambah ilmu atau sharing-sharing atau menambah jaringan yang lebih luas, monggo tindak aja ke
tempatnya Mas Didi, buka Google Map, Sinau Lele nggih, Sinau Lele. Tepatnya kalau jalannya lebih gampangnya di belakangnya terminal Kota Bakti. Jalan Pawang Bakti. Ini Kelurahan Tanglejo di Kota Madiun. Ngoten nggih Mas nggih? Iya. Mungkin untuk pertemuan kali ini sekian dulu. Bisa dilanjut di kesempatan lain waktu. Saya ucapkan terima kasih Mas Didi. Mudah-mudahan lebih sukses. Amin. Bu, lebih sukses ya Bu. Amin. Usahanya berkembang lebih pesat dan mudah-mudahan lagi jangan bosan-bosan bermitra sama dinas. Ya. Karena hubungan dinas sama kelompok pembudidaya ikan itu simbiosis mutualisme. Dinas membutuhkan mitra dari kelompok, kelompok juga membutuhkan mitra dari dinas. Maka yang belum punya kelompok, monggo segera bentuk kelompok, koordinasi sama dinas, jangan malu-malu ke dinas. Kalau untuk masalah budidaya, tindak mawon ke Sinau Lele. Nggih ngoten nggih. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.